dipersembahkan oleh BRI Syariah. Mas Ridwan, tadi lo diskusi spiritualitas, intelektualitasnya luar biasa ya. Mas, masih ada nggak mimpi-mimpi ke depan yang belum tercapai pastinya ya? Iya, betul. Yang jelas begini, saya sudah rasakan bahwa sistem metode seikhlasnya dan matematika nalaria realistik ini bisa membuat anak jadi pinter dan soleh. Pinter dan soleh? Iya, dan sudah terbukti karena mereka juara-juara di dunia dan berprestasi di internasional, tapi mereka soleh-soleh, itu murid-murid KPM. Percuma ya, intelektualitas tinggi tapi nggak soleh, percuma ya. Nah, mimpi saya tuh ingin tersebar di tiap kota ada KPM, jadi ada les yang bayarannya seikhlasnya dan menghasilkan juara dunia. Tapi juga anak-anak kelas reguler yang tidak suka matematik juga bisa les di situ. Mimpi saya seperti itu. Itu mimpi klinik MIPA itu, klinik pendidikan matematik, MIPA itu ada di semua kota di Indonesia. Iya. Nah, itu kan mimpi kan? Iya, betul. Itu kan jadi target kan, kalau mimpi kan betul, biasanya jadi target. Betul. Gimana tuh proses untuk mencapai mimpi yang spesifik tadi? Strateginya, awalnya saya buat klinik, setelah itu saya buat rumah sakit rencananya. Udah klinik, rumah sakit. Jadi maksudnya apa tuh bedanya? Rumah klinik ya itu ya, sebenarnya ini pendidikan ya, tapi istilahnya betul. klinik ya. Ya. Bedanya klinik sama rumah. Jadi kalau klinik kan orang datang terus pulang. Saya ingin istilahnya tuh, ketika buat cabang tuh orang-orang daerah datang ke tempat saya didik, saya bina beberapa hari di pusdiklat saya, menginap. Berarti. Kan kayak rumah sakit kan orang menginap. Jadi kayak klinik rawat inap gitu ya? Iya, betul. Rumah sakit namanya. Iya. Mereka bisa istilahnya tuh didik tempat saya, nanti pulang buka cabang. Dan mereka mau melaksanakan juga sistem seikhlasnya. Itu target yang insya Allah dalam waktu dekat inilah. Walaupun terus terang berat perjuangannya, karena terus terang saya ini kan sistemnya seikhlasnya, jadi cuma mimpi doang, tapi alhamdulillah dengan kerja keras, berjuang dan berdoa Allah wujudkan itu. Amin, amin, insya Allah Mas. Lalu Mas, itu baru satu mimpi. Iya, betul. Kayaknya banyak deh ya mimpi-mimpinya. Apalagi tuh Mas Ridwan? Saya mimpi saya ke depan tuh gini, menciptakan generasi muda yang soleh dan pintar di berbagai bidang. Soleh dan pintar di berbagai bidang, wah. Nah, strateginya makanya saya buat les matematik seikhlasnya. Itu kan hanya yang suka matematik. Tapi yang tidak suka nggak kena. Saya buat les taekwondo, bayaran seikhlasnya. Tapi harus rajin sholat, rajin ngaji juga. Wah, ini jadi orang yang rajin sport, rajin riadoh, tapi juga harus soleh ya. Betul. Ibadahnya ya. Les bahasa Inggris seikhlasnya. Kalau ini sudah jalan di Bogor, kita akan copy di berbagai cabang di Indonesia. Mimpi kita seluruh anak Indonesia ikut belajar di KPM dan mereka akan jadi anak soleh 10 dan 20 tahun yang akan datang. Dan feeling saya itu mungkin pemimpin Indonesia di berbagai daerah sampai nasional itu adalah murid KPM. Kalau yang sekarang nih, yang dari ada klinik, ada rumah sakit, itu gimana tuh? Target perencanaannya kira-kira gimana? Yang jelas terus terang saja gini sih, kalau saya kan karena dana kita juga terbatas, ya akhirnya kita tuh terus terang aja, saya tuh misalkan sewa ruko dan segala macam tuh ngutang ke orang, ya nggak apa-apa lah. Saya bilang, saya juga ada orang tua saya pinjamin uang, Pak saya pinjam ya buat ini beli ruko, karena saya bilang ini dakwah ini harus benar-benar kita gaungkan dan alhamdulillah ada yang memberikan pinjam. Itu harusnya disampaikan ayat-ayat yang barang siapa meminjamkan di jalan Allah itu, maka Allah akan menggantinya dengan berkali-kali lipat. Kan begitu kan ya. Saya terus terang, saya pribadi tuh apa ya, seperti kerja tuh ya paling dengan saya dan orang tua siswa KPM yang peduli gitu loh. Dan harusnya sih ini kerja bersama untuk kepentingan bersama. Cuman kadang-kadang untuk meyakinkan orang itu sulit, karena mohon maaf, ketika kita bilang mari kita bekerja dengan ikhlas, semua tidak percaya. Dan sampai saat sekarang pun yang namanya hinaan dan itu juga masih tetap saya dapatkan. Masih ada. Tapi buat saya itu bumbunya perjuangan lah. Toh tadi kan katanya merencanakan kesusahan dulu ya. Betul, jadi itu insya Allah akan membawa kesenangan di kemudian hari insya Allah. Dan mimpi saya terus terang, saya ingin tuh sebenarnya bangsa ini tuh susah dulu lah. Semua kita susah untuk belajar, bekerja gitu loh. Nanti kita akan dapatkan kesenangan. Tapi kebanyakan mungkin mayoritas bangsa kita tuh mikirnya senang. Senang dulu padahal. Senang dulu. Senang kan inna ma'al usri yusro. Jadi kalau ada senang ada susah ada senang. Kalau kita udah senang dulu, yang kita ini kan belakangannya susah ya bisa ya Mas? Betul.
saya tuh terus terang bermimpi untuk buka cabang di berbagai kota, ratusan kota loh. Dan Iya, saya mungkin itu tadi yang saya bilang, saya akan jarang di rumah. Iya. Karena harus saya mendatangi ratusan kota. Betul. Dan lucunya itu tadi, kalau saya pergi ke ratusan kota bukan dalam tanda kutip nyari uang, Iya. malah iya. kadang-kadang nombok. Makanya ibarat sistem bangunan lembaga saya itu yang tidak punya cash flow yang jelas gitu loh Pak. Iya, iya, iya. Karena misinya semua seikhlasnya. Jarang di rumah direncanakan, susah ya, berarti Iya. jarang di rumah bersama keluarga. Yang penting nanti bersama-sama Iya, di betul. akhirat dalam kondisi yang baik. Ya. Ada satu hal begini yang saya pegang juga. Hidup cuman sekali, hiduplah yang berarti. Kalau kita hidup hanya sekedar hidup, monyet juga hidup gitu loh. Dan saya melihat banyak orang hidup yang hanya meninggal dan kemudian tidak diingat orang gitu. Iya, iya, iya. Artinya buat saya, untuk apa hidup seperti itu? Lebih baik hiduplah yang berarti. Iya. Jadi sesuatu walaupun kita susah. Karena menurut saya tuh orang-orang besar, para pahlawan tuh hidupnya pasti susah, bukan Iya, senang. bukan senang. Ya. Karena ujung dari mimpi saya adalah Indonesia jadi peradaban dunia. Orang mungkin belajar tuh ke Amerika sekarang. Iya, iya. Kita balik. Mereka belajar ke Indonesia, tapi mereka, kalau saya mengistilahkannya mungkin begini, soal pendidikan kita orang lokal gitu ya, Iya, betul. tapi we go international gitu. Jangan Betul. sebaliknya ya, kita udah capek-capek melanglang buana keliling dunia, tahu-tahu cuman kerjanya di lokal aja, kita tidak punya influence ke internasional kan gitu ya. Betul, betul. Mungkin betul. visinya kayak gitu ya, Betul. Mas Ridwan ya. Oke. Cuman tadi saya ingin bahwa sebelum saya memperbaiki, dalam tanda kutip mempengaruhi dunia, saya ingin Indonesia saya perbaiki dulu. Ya, Indonesia harus Betul. diperbaiki dulu ya Mas. Dan saya Oke. minta juga mungkin di sini saya tidak bisa jalan sendiri gitu. Ya. Lebih baik kita berjamaah memperbaiki bangsa ini di bidang yang saya suka. Yang jelas juga istilahnya tuh saya rasakan gitu ketika kita berjalan sini sangat berat. Tapi satu hal yang sangat penting, walaupun saya jalan sendiri saya akan tetap berjalan. Walaupun saya mungkin harus kepayahan sini, saya akan tetap kepayahan sini dan saya tidak peduli orang mendukung saya atau tidak. Luar biasa Mas, ilmu ikhlasnya. Mas Ridwan, terima kasih banyak Mas ya.